Aku tidak ingat bagaimana aku bisa sampai di hadapannya. Yang aku tahu, begitu melihat tubuhnya di sana, semua suara di sekitarku langsung menghilang. Dunia terasa sunyi, seolah hanya menyisakan aku dan dia dalam satu ruang yang sama. Dia ada di depanku, nyata, hidup. Tapi kondisi itu tidak seperti yang pernah aku bayangkan. Kakiku langsung lemas. Aku berlutut di depannya. Tanpa sadar, tanganku gemetar saat mencoba meraih wajahnya. Hendra, bisikku pelan. Hampir tidak terdengar. Wajahnya pucat. Bibirnya kering. Dan napasnya terdengar berat. Air mataku langsung jatuh. Aku di sini. Kataku lagi. Aku tidak tahu apakah dia bisa mendengarku. Tapi aku terus berbicara. Seolah itu satu-satunya cara untuk menahannya tetap sadar. Tanganku mulai membuka ikatan di pergelangan tangannya. Setiap simpul terasa seperti melawan waktu. Aku takut. Kalau aku terlambat sedikit saja, perlahan dia membuka matanya. Gerakannya lemah. Tapi cukup untuk membuat jantungku berdegup lebih kencang. Tatapannya langsung mencariku. Dan saat mata kami bertemu, dunia terasa berhenti. Kenapa kamu datang? Suaranya pelan, hampir seperti bisikan yang tertahan. Aku langsung menggeleng. Air mataku semakin deras. Aku nggak mungkin ninggalin kamu, jawabku dengan suara yang pecah. Tapi di dalam hatiku ada rasa yang tidak bisa aku jelaskan. Rasa bersalah. Karena semua ini terjadi setelah aku bicara. Dia mencoba menggerakkan tangannya, menyentuh tanganku dengan lemah. Aku udah bilang, kamu harus jauh dari aku. Katanya terputus-putus. Kalimat itu membuat dadaku semakin sakit. Karena sekarang aku mengerti. Dia tidak pernah menjauh untuk menyakitiku, tapi untuk melindungiku. Aku menggeleng cepat. Enggak, aku yang salah. Suaraku bergetar. Air mataku jatuh tanpa henti. Harusnya aku percaya sama kamu. Kata-kata itu terasa berat keluar dari mulutku. Tapi itu satu-satunya hal yang jujur dari dalam hatiku. Dia tersenyum kecil, lemah tapi hangat. Dan itu justru membuat hatiku semakin hancur. Karena di tengah semua ini, dia masih berusaha menenangkanku. Bukan dirinya sendiri. Aku akhirnya berhasil membuka ikatannya. Tubuhnya langsung sedikit terjatuh ke arahku. Aku memeluknya erat, takut kehilangan dia lagi. Dan di detik itu, aku merasa seolah aku mendapatkannya kembali. Tanpa aku sadari bahwa semuanya belum selesai. Aku masih memeluknya erat. Seolah aku takut dia akan hilang lagi kalau aku melepaskannya sedikit saja. Nafasku belum stabil dan jantungku masih berdegup kencang. Untuk sesaat, aku ingin semuanya berhenti di sini. Tanpa ancaman, tanpa masa lalu, tanpa rasa takut. Tapi dunia tidak pernah sebaik itu. Suara langkah kaki terdengar pelan dari belakang. Langkah yang tenang, tidak terburu-buru, seolah orang itu tidak memiliki alasan untuk takut. Tubuhku langsung membeku. Pelan-pelan, aku melepaskan pelukanku, lalu menoleh. Dan di detik itu, semua perasaanku berubah menjadi dingin. Dia berdiri di sana, di antara bayangan gelap, dengan ekspresi yang tidak bisa aku baca. Wajah yang dulu terasa familiar, sekarang terasa asing. Bahkan menakutkan. Kamu datang lebih cepat dari yang aku kira, katanya santai. Suaranya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja melakukan semua ini. Aku berdiri perlahan, melindungi dia di belakangku. Kenapa kamu lakukan ini? Tanyaku. Suaraku bergetar, tapi kali ini bukan karena takut, karena marah. Dia tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Bukan senyum hangat, bukan senyum biasa, tapi senyum seseorang yang merasa menang. Karena dia seharusnya tidak ada di sini, jawabnya. Aku langsung mengepalkan tangan. Maksud kamu apa? Jantungku kembali berdegup kencang. Dia tahu terlalu banyak, lanjutnya. Dan orang seperti dia hanya akan jadi masalah. Dunia terasa berhenti. Kalimat itu terasa begitu dingin. Seolah hidup seseorang tidak berarti apa-apa. Aku menggeleng. Dia bukan siapa-siapa buat kamu. Suaraku mulai pecah. Tapi dia segalanya buat aku. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa aku rencanakan, tanpa
Aku tahan. Dia terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Tepat, katanya pelan. Dan itu yang membuatnya lebih berbahaya. Tubuhku langsung dingin. Berarti ini bukan hanya tentang dia. Ini tentang aku juga. Aku melangkah mundur sedikit, tanpa sadar, melindungi dia lebih dekat. Dan di detik itu, aku akhirnya mengerti bahwa semua ini tidak akan berakhir tanpa pertarungan. Aku berdiri di depannya, berusaha tetap kuat. Meskipun tubuhku terasa lemah, tanganku masih gemetar. Tapi kali ini aku tidak mundur. Di belakangku, dia masih bersandar lemah. Dan itu satu-satunya alasan aku tidak boleh jatuh sekarang. Tatapan pria itu dingin, seolah semua yang terjadi hanyalah bagian kecil dari rencana yang sudah lama dia susun. Semua ini kamu rencanakan dari awal? Tanyaku pelan. Suaraku tidak lagi bergetar seperti tadi. Lebih dalam, lebih serius. Dia tersenyum tipis, lalu berjalan mendekat beberapa langkah. Sejak dia melihat itu, semuanya sudah ditentukan. Jawabnya. Jantungku langsung berdegup kencang. Apa yang dia lihat? Tanyaku lagi. Aku butuh tahu. Semua ini terlalu besar untuk hanya dibiarkan tanpa jawaban. Dia menatapku lama, seolah menilai apakah aku pantas mengetahui kebenaran itu. Lalu akhirnya dia bicara. Dia melihat orang-orang yang seharusnya tidak pernah tersentuh. Kalimat itu membuatku langsung terdiam. Orang-orang yang mengendalikan semuanya dari balik layar. Tubuhku terasa dingin. Berarti ini bukan hanya tentang satu kelompok. Ini lebih besar. Dan kamu, suaraku pelan. Bagian dari itu, dia tertawa kecil. Terlalu tinggi untukku. Jawabnya santai. Aku hanya memastikan tidak ada yang keluar dari lingkaran itu hidup. Napasku tercekat. Berarti selama ini dia bukan pemimpin, tapi eksekutor. Kenapa kamu masuk ke hidup kami? Tanyaku. Air mataku mulai jatuh lagi. Kenapa harus sedekat itu? Dia berhenti. Tatapannya berubah sedikit. Bukan lembut, tapi lebih dalam. Karena aku harus memastikan, jawabnya, bahwa dia tidak akan lari lagi. Kalimat itu membuatku gemetar. Jadi, selama ini bukan kebetulan dia selalu ada. Bukan kebetulan dia tahu segalanya. Semua itu karena dia selalu mengawasi setiap langkah, setiap keputusan. Bahkan, hubungan kami, air mataku jatuh semakin deras. Aku merasa dilanggar, dikhianati, dan dihancurkan dalam satu waktu. Tapi kamu salah satu dari mereka, bisikku. Suaraku hampir hilang. Dia menggeleng pelan. Tidak, katanya. Aku hanya orang yang memastikan cerita seperti ini berakhir. Kalimat itu membuat jantungku berhenti sejenak karena di detik itu aku sadar satu hal yang paling menakutkan. Kami bukan yang pertama dan mungkin bukan yang terakhir. Suasana di ruangan itu berubah menjadi lebih berat dari sebelumnya. Udara terasa menekan, seolah setiap detik yang berlalu membawa kami semakin dekat pada sesuatu yang tidak bisa dihindari. Aku masih berdiri di depannya, melindungi dia yang lemah di belakangku, tapi di dalam hatiku. Aku tahu, ini tidak akan berakhir dengan mudah. Langkah kaki terdengar dari arah lain. Cepat, terburu-buru. Petugas akhirnya masuk ke dalam ruangan. Berhenti, teriak salah satu dari mereka. Semuanya terjadi begitu cepat. Suara langkah, teriakan, dan ketegangan yang langsung pecah. Dalam satu waktu, aku langsung berbalik. Fokusku hanya satu. Jia. Aku menarik tubuhnya perlahan agar menjauh dari pusat kekacauan. Bertahan, kita keluar dari sini. Bisikku cepat. Dia hampir tidak bisa berdiri, tapi tetap berusaha mengikuti. Namun sebelum kami sempat melangkah lebih jauh, suara itu terdengar lagi, lebih dekat, lebih tajam. Aku belum selesai, tubuhku langsung membeku. Aku menoleh perlahan. Pelaku itu masih berdiri, dan kali ini tatapannya hanya tertuju padaku. Kalau dia hidup, katanya, pelan, semua akan hancur. Jantungku berdegup kencang. Aku menggeleng. Enggak, semua ini harus berhenti. Jawabku dengan suara bergetar. Aku melangkah maju sedikit, tanpa sadar. Menempatkan diriku di antara dia dan orang yang ingin menyakitinya. Petugas mulai bergerak.
Situasi semakin tegang. Semua orang siap untuk sesuatu yang tidak bisa dihentikan lagi. Aku bisa merasakannya. Detik ini akan menentukan segalanya. Aku menoleh sebentar ke arahnya. Dia terlihat lemah, tapi matanya menatapku. Dalam penuh arti. Penuh arti. Seolah dia ingin mengatakan sesuatu tanpa kata. Dan di detik itu, aku mengerti. Dia ingin aku selamat. Aku menggeleng pelan. Air mataku jatuh lagi. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku tidak akan meninggalkannya lagi. Apapun yang terjadi, aku akan tetap di sini. Dan di saat itulah, semuanya pecah. Dalam 1 detik yang terasa sangat panjang, hidup kami berubah untuk selamanya. Semua terjadi dalam 1 detik. Terlalu cepat untuk dipahami. Terlalu lambat untuk dilupakan. Aku hanya ingat satu hal. Aku berdiri di depannya. Dan dia ada di belakangku. Lalu, dalam sekejap, semuanya berubah. Suara keras memecah udara. Tubuhku langsung membeku. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku bahkan tidak sempat berpikir. Tidak sempat bergerak. Sampai aku merasakan sesuatu. Menarikku ke belakang. Dia yang bergerak lebih dulu. Tubuhnya yang lemah. Tiba-tiba menjadi satu-satunya pelindung antara aku dan bahaya. Dia memelukku, menahan semuanya. Seolah itu satu-satunya hal yang harus dia lakukan. Aku membeku di pelukannya. Tidak bisa bergerak. Tidak bisa berpikir. Sampai aku merasakan tubuhnya melemah perlahan dan saat itu duniaku runtuh. Enggak, bisikku panik. Tanganku gemetar saat mencoba menahannya tetap berdiri. Tapi tubuhnya semakin berat, semakin lemah, dan aku tahu ada sesuatu yang salah. Aku nggak apa-apa, katanya pelan. Suaranya lemah, terlalu lemah untuk membuatku percaya. Air mataku jatuh tanpa henti. Jangan bohong. Suaraku pecah. Aku tidak peduli dengan apapun lagi. Aku hanya ingin dia tetap di sini. Dia tersenyum. Senyum kecil yang dulu selalu membuatku tenang. Sekarang justru membuatku semakin sakit. Tangannya perlahan menyentuh wajahku, seolah ingin mengingatku. Untuk terakhir kali, maaf, bisiknya. Satu kata itu menghancurkan segalanya. Aku menggeleng cepat. Enggak, kamu nggak boleh pergi, kataku sambil menangis. Aku menggenggam tangannya erat, takut kalau aku melepasnya, dia akan benar-benar hilang. Tetap di sini, bisikku. Suaraku semakin pelan, semakin rapuh, tapi dia hanya menatapku dengan tatapan yang tenang, seolah dia sudah menerima semuanya. Dan di detik itu, aku sadar satu hal yang paling menyakitkan. Dia tidak sedang bertahan, dia sedang melepaskan. Aku tidak ingat bagaimana semuanya berakhir. Suara-suara di sekitarku perlahan menghilang. Seolah dunia memutuskan untuk diam di saat aku paling membutuhkannya. Yang aku ingat hanya aku dan dia di pelukanku. Tubuhnya semakin dingin, semakin lemah. Dan aku tidak bisa melakukan apapun. Jangan tinggalin aku, bisikku berulang kali. Suaraku hampir hilang. Air mataku jatuh tanpa henti, membasahi wajahnya yang semakin pucat. Aku mencoba menggoyangkannya pelan, berharap dia akan membuka mata lagi. Berharap semua ini hanya mimpi. Tapi tidak ada jawaban, tidak ada gerakan, tidak ada suara. Hanya keheningan yang terasa lebih menyakitkan dari apapun. Di detik itu, aku kehilangan dia. Petugas datang. Langkah kaki terdengar samar. Seseorang mencoba menarikku menjauh. Tapi aku tidak mau. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Seolah kalau aku melepaskannya, dia akan benar-benar hilang. Bu, tolong. Suara itu terdengar jauh. Aku menggeleng. Air mataku tidak berhenti. Enggak, dia masih di sini, bisikku. Aku tahu itu tidak masuk akal. Tapi hatiku menolak kenyataan. Hari-hari setelah itu terasa kosong. Rumah itu kembali seperti dulu. Sepi. Tanpa suara. Tanpa tawa. Tanpa dia. Aku sering duduk di tempat yang sama. Tempat kami biasa berbicara. Mengingat semuanya. Cara dia tersenyum.
cara dia menatapku, dan cara dia memilihku. Di saat terakhirnya, air mataku selalu jatuh tanpa bisa dihentikan. Kadang aku bertanya pada diriku sendiri, apa semua ini sepadan? Apa kebenaran harus selalu dibayar dengan kehilangan? Tidak ada jawaban. Yang ada hanya rasa yang tidak pernah benar-benar hilang. Tapi satu hal yang aku tahu, dia tidak pergi. Syia. Kebenaran akhirnya terungkap. Mereka yang selama ini bersembunyi mulai runtuh satu persatu, dan semua itu terjadi karena dia memilih untuk tidak diam. Aku menarik napas panjang. Air mataku masih ada. Luka ini masih ada. Tapi sekarang aku mengerti satu hal. Kadang mencintai seseorang berarti harus merelakannya. Bukan karena kita ingin, tapi karena itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan sesuatu yang lebih besar. Aku menemukannya, tapi aku juga kehilangannya. Dan mungkin itulah harga dari sebuah kebenaran. Kalau kamu di posisiku, apa kamu akan tetap memilih jalan yang sama? Tulis di komentar ya. Dan terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir.